Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel saya yang akan selalu membahas tentang berbagai hal menarik seputar Islam. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu peristiwa besar yang akan terjadi menjelang hari kiamat, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Siapa sebenarnya Nabi Isa alaihissalam? Apa saja tugas-tugas yang akan dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam saat beliau kembali ke bumi? Mari kita simak bersama. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari seorang wanita suci bernama Maryam tanpa seorang ayah. Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dapat menyembuhkan orang buta dan sakit, menghidupkan orang mati, dan berbicara ketika masih bayi. Nabi Isa alaihissalam juga diberi kitab suci bernama Injil yang berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya banyak dari kaum Bani Israel yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka berusaha untuk membunuhnya dan dengan cara menyalibnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan mengangkatnya ke langit dan menggantikannya dengan seorang yang mirip dengannya. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 dan 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak mati, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Lalu apakah Nabi Isa akan kembali ke bumi? Jawabannya adalah iya. Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi menjelang hari kiamat. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh dia," yaitu Nabi Isa alaihissalam, "itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus." Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu tanda-tanda kiamat yang pasti akan terjadi. Lalu, apa saja tugas Nabi Isa alaihissalam ketika turun ke bumi? Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ada beberapa tugas yang akan dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya adalah: pertama, membunuh Dajjal. Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal dengan tombaknya dan akan memimpin umat Islam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Menjadi pemimpin umat Islam, Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih di Damaskus, Suriah, dan akan bertemu dengan Imam Mahdi, seorang pemimpin yang akan muncul di akhir zaman untuk mempersatukan umat Islam. Nabi Isa alaihissalam akan mengikuti Imam Mahdi dan akan memimpin sholat sebagai imam. Nabi Isa alaihissalam juga akan menegakkan syariat Islam dan menghapuskan agama-agama lain selain Islam. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah.
Dajjal adalah makhluk yang akan menyesatkan banyak orang dengan berbagai tipu daya dan keajaiban palsu. Dajjal akan muncul dari arah timur dan akan berkeliling di seluruh dunia, kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan dan akan memerintahkan orang-orang untuk menyembahnya. Dajjal memiliki dua mata, yang satu buta dan yang satu terang. Di antara kedua matanya tertulis kata kafir yang bisa dibaca oleh semua orang, baik yang bisa membaca maupun tidak. Nabi Isa alaihissalam akan mengejar Dajjal hingga ke pintu Lut, yaitu sebuah kota di Palestina. Di sana Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan tombaknya. Darah Dajjal akan mengalir seperti air, dan semua orang yang menyaksikannya akan berseru, "Wahai manusia, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah SWT, dan tidak ada Tuhan yang benar selain Allah SWT." Kedua, Nabi Isa alaihissalam akan memimpin umat Islam untuk berperang melawan Ya'juj dan Ma'juj, yaitu dua bangsa yang sangat kuat dan bengis yang akan keluar dari tembok yang dibangun oleh Raja Dzulkarnain. Ya'juj dan Ma'juj akan menimbulkan kerusakan dan kekacauan di bumi dan akan membunuh semua makhluk yang mereka jumpai. Mereka akan minum semua air yang ada di bumi dan akan menembakkan panah ke langit, lalu mengira bahwa mereka telah membunuh penduduk langit. Nabi Isa alaihissalam akan memimpin umat Islam untuk berlindung di Bukit Tur, yaitu sebuah gunung di Madinah. Di sana mereka akan berdoa kepada Allah SWT agar dimusnahkan Ya'juj dan Ma'juj. Allah SWT akan mengabulkan doa mereka dan akan mengirimkan cacing yang akan menggigit leher Ya'juj dan Ma'juj, sehingga mereka akan mati semua. Kemudian Allah SWT akan mengirimkan burung-burung besar yang akan mengangkut mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj dan akan melemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah SWT. Setelah itu Allah SWT akan mengirimkan hujan yang akan membersihkan bumi dari kotoran dan darah Ya'juj dan Ma'juj. Ketiga, Nabi Isa alaihissalam akan memerintahkan umat Islam untuk mengikuti syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ia akan menghapus jizyah, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang-orang non-muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam. Ia akan menghancurkan salib, yaitu simbol agama Kristen. Ia akan menegakkan keadilan dan kedamaian di bumi, dan tidak akan ada lagi permusuhan dan peperangan. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam akan menikah dan memiliki keturunan. Beliau akan hidup di bumi selama 40 tahun, lalu beliau akan wafat dan dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW. Beliau akan menjadi saksi bagi umat Islam di hari kiamat dan akan membela mereka dari tuduhan orang-orang Kristen yang menganggapnya sebagai anak Allah. Setelah itu akan muncul tanda-tanda kiamat yang lain, seperti terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang dari bumi, dan tiupan sangkakala. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Wallahu alam. Itulah beberapa tugas yang akan dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam saat beliau turun kembali ke bumi menjelang hari kiamat. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa alaihissalam di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, baik disengaja maupun tidak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.